Selamat siang baik kita jumpa kembali dengan Bahasa Ibrani. Kita akan membahas lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Selamat siang baik kita semuanya. Bagaimana kabar sore ini, siang ini? Sehat ya? Oke. Tunggu teman-teman kita satu lagi yang belum masuk ya. 33. What Cheryl said was ya, selamat yang bersamaan juga saya sedang mengikuti International Conference. Saya nanti saya akan mengikuti dua pertemuan ini. Tadi pagi saya sudah memberikan salah satu ceramah di pertemuan ini. Pokoknya nanti walaupun kalian dengar ada bahasa asing, ya kita dengar-dengar aja ya. Karena saya sekaligus juga mendengar pertemuan ini. Ya. Oke, kita sudah 10 orang. Oke. Hari ini kita akan belajar soal apa namanya ini, seperti yang saya katakan kemarin, kata kerja ya, kata kerja kal perfect. Ini akan kita pelajari nanti bagaimana kal perfect itu untuk nanti kita apa namanya sebentar saya buka dulu filenya. Kalau tanda sewa kemarin itu sudah kita pelajari tapi tidak begitu mendalam. Nanti kita akan bahas sebentar itu tanda sewa. Lalu nanti setelah itu kita akan membahas soal kal perfect ini lebih mendalam. Sebentar. Karena banyaknya materi bahasa Ibrani ini, karena dalam apa namanya bahasa Ibrani ini kan sama seperti bahasa Indonesia, tapi lebih kaya lagi bahasa Ibrani. Jadi harus kita akan pelajari dengan apa namanya rumit sebenarnya. Tapi karena ini di program pendidikan agama Kristen dijadikan jadi satu semester untuk belajar bahasa Ibrani, kita sangat kebingungan sebenarnya untuk membahasnya karena nggak tahu kita mana yang harus dibahas, karena kalau membahas satu bagian ada kaitannya dengan yang lain, sehingga kalau kita potong dia akhirnya nanti kalian tidak menyambung, tidak nyambung dengan apa yang kita bahas. Jadi kalian nanti jadi apa namanya, jadi agak bingung mengapa itu terjadi, kira-kira begitu.
Jadi, oke. Saya jelaskan dulu soal tanda sewa secara sederhana, baru nanti kita masuk ke kata kerja ya. Oke, sebelumnya silakan minta memimpin doa atau memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan untuk dosen kami Tuhan, Tuhan yang memberi kebijaksanaan agar dapat memimpin kami anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelajaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, berarti kita sudah pernah membahas soal tanda sewa, tapi saya akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi soal tanda sewa ini. Tanda sewa seperti yang saya jelaskan beberapa waktu minggu yang lalu, ini berbicara soal tanda silent, ya, silent, atau ada sewa yang silent, ada tanda sewa yang berbunyi. Nah, kalau dia vokalnya patah, maka dibaca dengan ma, ya, ma, kamet ma, gitu. Kalau hirek mi, kalau kubut mu, kalau segol me, kalau kere me, kalau kolam mo, itu tanda huruf apa namanya? Maaf Pak, suara Bapak kedengaran terlalu kecil Pak. Oh gitu, oke, sebentar. Saya setting dulu. Oke, ini sudah kedengaran kuat. Sudah? Sudah kedengaran? Masih sama? Iya Pak. Masih sama, sebentar. Ini sudah volumenya kuat, nih, sudah habis kandas. Sebentar ya. Kalau ini tes lalu sudah kedengaran ini? Belum? Masih sama juga Pak. Oke, kalau begitu saya pakai apa ini? Emotional and intellectual abilities and fulfill social obligations. Tes lalu kalau ini bagaimana? Establish good Tes relationships. ini sudah lebih kedengaran? Your church, touching in the Tes satu church, record the church belum juga. can as a friend and a place to ask questions about Halo, life. ini udah jelas bagaimana? Church must be Belum. able Masih sama, Pak. Masih sama. Possession himself Oke, sebentar. Saya as cari dulu. spiritual idol who likes to be imitated and imitate and imitate. Adolescents are very sensitive. Theory and practice relate pain. The church must be able to present themselves as examples of faith, daily direction. Psychological adolescents are experiencing difficult feelings because of the change that can't represent themselves. Therefore, the teaching gift must be able to answer their needs. Teaching should not be theoretical but efficacious.
Oke. Jauhkan dulu ini nyatanya mempengaruhi. Apakah ini sudah lebih bagus? Atau Udah, Pak. sudah? Udah, Pak. Oke. Sebentar. Oke, kalau ini sudah bagus, saya lanjutkan ya. Tanda sewa tadi. Jadi tanda sewa itu seperti yang saya ajarkan kemarin itu adalah tanda titik 2 ya, tapi ke bawah. Jadi begini. Jadi dia ini sewa. Jadi tanda sewa itu ada yang diam. Kemarin sudah saya katakan diam. Tidak memberikan bunyi suatu vokal. Misalnya ini kalau dibaca ini bisa sebenarnya aberam kan bisa aberam. Tapi karena ada tanda sewa titik 2 di bawah, maka dia bukan dibaca aberam, tapi afram. Ya, afram. Itulah dia membuat dia tidak bersuara. Sewa diam namanya. Baru kemudian ada sewa vokal. Sewa vokal letaknya di bawah konsonan pertama pada sebuah kata. Jadi dia diletakkan di sini. Di sebuah kata. Dan bunyinya seperti epepet. Shemuel, gitu ya. Shemuel. Jadi dia jadi bunyi dia tapi kayak epepet. Shemuel, ya. Ini Shemuel. Kemudian ada vokal sewa itu diam dan vokal. Dua-dua dipakai, diam dan vokal. Itu apabila terdapat di dalamnya dua konsonan berturut-turut memiliki tanda sewa. Jadi dua konsonan itu berturut-turut. Ini, 1, 2. Jadi 2 dia memiliki tanda sewa. Nah, jadi yang pertama itu, sewa yang pertama ini berfungsi sebagai diam. Sewa diam, bisu. Tetapi sewa yang kedua menghasilkan bunyi vokal. Jadi misalnya ini bisa ini dibaca niketelu. Tapi dia tidak dibaca niketelu. Tapi ini yang pertama ini kita diamkan. Jadi nik telu. Jadi nik telu. Jadi bukan niketelu, tapi nik telu. Jadi yang pertama diam, yang kedua dia bersuara. Jadi nik telu. Itu kalau dua berdekatan sewanya. Nah, kemudian yang berikut apabila dalam sebuah kata di dalamnya ada konsonan yang memiliki dages forte. Dages forte. Dages forte itu ini, ada titik di tengah. Ini. Ada titik di tengah. Dages forte. Nah, jadi kalau dia dages forte, kemarin itu saya katakan dia menjadi double. Kalau ini M, kalau dia ada dages forte, dia menjadi M2. Jadi M2. Jadi kalau dia ketemu dengan dages forte, menyatakan bahwa konsonan tersebut menjadi konsonan ganda, kan ganda, 2. Apabila konsonan tersebut diberi tanda sewa, jadi ini kan dages, dia di dages forte ini dikasih tanda sewa, ini, maka pada konsonan ganda yang kedua, M yang kedua ini nanti, sewa akan menghasilkan vokal.
Sedangkan pada konsonan ganda yang pertama merupakan sewa bisu. Jadi ini yang pertama ini bisu, yang kedua nanti bersuara. Sehingga ini dibaca dengan lam, lam itu kan berarti ini M-nya mati. Lam. Lalu baru dua M-nya tadi, lam, baru dibuat lagi E. Lam me ku. Jadi lam me ku. Nah itu dibaca. Lam me ku. Karena dia ada dages forte. Jadi ketika konsonan itu ada dua, kan dages forte itu dulu ada beberapa huruf yang ada pakai dages forte ya. Kalau kalian ingat dulu ada dages forte. Nah jadi dages itu huruf yang pertama dia diam, huruf yang kedua dia berbunyi. Maka dia lammeku. Itu. Nah kemudian ada sewa gabungan. Sewa gabungan. Ini kan hatef. Ini A yang hatef ya. Hatef patah dan pendek. Ini kan hatef dan ini patah. A patah ya. Jadi dibaca dia khamor. Jadi ketika ini khamor. Khamor. Jadi hatef dengan patah jadi khamor. Ini hatef. Hatef itu artinya yang ini ya, sewa itu. Sewa ini. Yang hurufnya ke bawah itu. Jadi hatef dengan segol, berarti hatef dengan segol kan begini. Jadi tiga. Ini hatef dengan segol, E pendek seperti ini. Dibaca Elohim. Elohim. Jadi hatef dengan kamat jadi O. Jadi O. Katef ini hatef dengan kamat ini menjadi O. Menjadi seperti contoh holy. Holy. Nah, fungsi dalam bacaan sesuai tanda vokal pada konsonan. Jadi jika vokal mendahului tanda sewa, ini kan vokal, ini ada vokal kan ini tanda sewa. Jika vokal ini kamat ini mendahului tanda sewa, yang diantara dengan meteh ini kan, maka sewa tersebut menjadi sewa vokal. Jadi dia menjadi vokal. Ini kan ho, ini ho. Berarti ini hohma, hohma, hohma. Jadi kaf ini tidak dibaca lagi di sini. Jadi bukan hokema, bukan. Jadi hokema bukan, tapi ini h itu menjadi mati, menjadi hohma. Nah itu. Jadi dia kan ini sewa ini didahului oleh kamat. Jadi ini menjadi khokhmah. Nah, jika sewa yang kedua setelah preposisi adalah sewa gabungan, maka sewa yang pertama tadi akan dibentuk menjadi vokal penuh sesuai vokal pendek pada sewa gabungan tadi. Jadi ini sewa bertemu dengan sewa gabungan. Nah, dia menjadi bukan ini bacanya bukan jadi keholei, bukan. Tapi dia menjadi dibaca kaholi. Kaholi. Jadi dia bukan lagi keholei tapi menjadi kaholi. Sama dengan ini, bukan ke aser tapi menjadi nanti ka aser.
dibaca jadi ka aser. Jadi sewa yang kedua setelah gabungan itu, maka sewa yang pertama dibentuk menjadi vokal sesuai vokal pendek pada sewa. Jadi vokal pendek pada sewa, kalau ini tadi patah menjadi dia ka aser, ka eser. Kalau ini tadi kamat menjadi ko, ka holi, ya, ka holi. Nah, apabila sebuah kata yang diakhiri dengan konsonan ha disertai vokal fathah, ini kan ha ini ada patah, maka vokal a patah dibaca atau dibunyikan mendahuluinya. Misalnya ini, kalau dibaca ini sameha, ini kan sameha ini. Tapi karena dia bertemu dengan konsonan he, maka dia bukan sameha, tapi dibaca menjadi sameah. Ini kan sameah. Ini bukan dibaca noha, tapi dibaca noah. Jadi a-nya itu menutup ha. Noah. Jadi bukan noha, tapi noah. Nah, inilah sering dalam bahasa Ibrani pengecualian seperti ini. Tetapi apabila he tambah patah, ini he tambah patah, selanjutnya diikuti oleh konsonan ha, maka vokal a patah tersebut tidak mendahului, tidak dibaca. Tersebut dibaca tidak mendahului tetapi mengikuti. Misalnya ini, sa-mehah. Ini kan sebenarnya sa-mehah itu. Tapi bukan sa-mehah dibaca, tapi menjadi sameah. Ya, seharusnya ini sameah, ya sameah. Kalau kita ikuti yang di atas tadi. Tapi karena dia ada dua ini, het dan he, maka dia bukan sameah seperti noah tadi, tapi dibaca menjadi sameka. Sameka. Nah, jadi kita harus perhatikan vokal apatah yang tidak lagi mendahului tetapi mengikuti he. Sedangkan konsonan he tanpa hirek tidak berbunyi dan tidak kedengaran lagi. Nah, itu ini hanya menambahkan saja. Lalu ini hanya mengingatkan, kemarin kita sudah bicarakan ani, atta, at, him, hi, anak, nu, ya, baru aten, atem, hen, hem, itu kemarin sudah kita pelajari. Oke, ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan soal kata kerja dalam bahasa Ibrani. Jadi kata kerja itu dalam bahasa Ibrani nanti kita akan belajar satu persatu. Ada kata kerja beraturan. Nah, verba kata bekerja, kata kerja beraturan ini bahasa Ibrani dibentuk oleh 3 buah huruf dasar. Selalu setiap menulis bahasa Ibrani selalu ada 3 huruf dasar. Kalau misalnya ini S, M, R, ini kan 3 huruf dasar. S, M, R. Nah, tetapi ketika dia digabungkan dengan kata-kata lain nanti, 3 huruf dasar itu secara derivatif akan diubah. Akan diubah sesuai dengan maksudnya. Sebagai bentuk dasar adalah kata kerja perfect untuk orang ketiga tunggal maskulin. Jadi selalu ini kata dasarnya orang ketiga tunggal maskulin. Gitu ya. Nah, perubahan derivatif yang dapat dilakukan adalah
perubahan menyesuaikan dengan pelaku, perbuatan yang berbeda, jumlah dan jenisnya. Jadi kata itu akan berubah sesuai dengan siapa pelaku dan berapa banyak dan jenis kelaminnya. Itu biasanya yang menentukan perubahan itu. Yaitu dengan menambah akhiran-akhiran penunjuk kata ganti di belakangnya. Misalnya ini, samar. Samar itu orang ketiga tunggal maskulin. Tapi semar itu sudah berbeda lagi. Nanti samerta sudah berbeda. Kalau samerta berarti dia orang kedua tunggal laki-laki. Kalau tismur ini sudah berbeda lagi. Tismur ini, tismur. Dia sudah nanti perfect. Jadi nanti akan kita lihat nanti perbedaan-perbedaannya mana samar, semera, semarta, samarta, dan tismur. Nanti ini akan kita bahas. Ini akan kita lihat nanti ada perubahan waktu antara kal perfektif, nipal, pual, hipil. Itu kalau dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Inggris kan present continuous tense, past tense, perfect continuous tense misalnya. Ada tenses. Kalau dalam bahasa Ibrani nanti ada perfect, ada hipil, ada pual, ada kal. Gitu ya. Nah, perubahan derivatif juga dapat dilakukan dengan menyesuaikan kala atau waktunya. Biasanya dengan perubahan dari kala perfect ya ke kala sekarang imperfect dan perintah imperatif atau partisip aktif atau partisip pasif dan infinitif serta untuk tujuan tertentu sesuai maksudnya. Jadi nanti itu yang akan kalian bisa lihat waktu-waktu atau pelaku-pelaku dalam bahasa Ibrani. Nah, bentuk dasar kata kerja secara gramatikal dapat diubah menjadi 7 bentukan baru, yaitu ini simple aktif disebut kal. Jadi nanti ini yang simple aktif. Kalau simple pasif nik al itu ya, nik al. Tapi kalau dia intensif aktif, piel, ini kan piel menjadi piel. Ini kan nipal. Nah, baru setelah itu pasif pual, ini pual, baru berikutnya hipil atau hipil, baru hopal, baru hitpail. Jadi ketujuh bentuk kata kerja inilah nanti yang harus kita pelajari. Ada kal, ada nipal, ada piel, ada pual, ada hipil, ada hopal, dan ada hitpael. Jadi kata kerja ini harus kita coba pelajari beberapa pertemuan ke depan hingga nanti pada akhir semester. Nah, masing-masing bentukan kata kerja tidak selalu mempunyai bentuk derivasi yang sama, karena harus menyesuaikan makna dari kata kerja tersebut. Ya, jadi tidak sama. Kalau kal dia beda dengan nipal atau piel, pual, hipil, hopal, dan hitpael. Ini harus dipahami nanti ketujuh bentuk kata kerja ini. Ini hampir saya katakan tadi, hampir sama saya katakan dengan simple present, past continuous tense, perfect continuous tense, past perfect continuous tense, kan itu. Jadi kira-kira begitu nanti artinya daripada kal, nipal, piel, pual, hipil, hopal, hitpael. Ini soal waktu dan berapa banyak orangnya, siapa orangnya, kan jenis kelaminnya apa, feminin, maskulin, orang pertama, orang kedua, tunggal, pertama, kedua, jamak, ini juga jadi kerjanya, yang mau kita bahas. Nah, ini sebentar. Nah,
dalam bahasa Ibrani ciri kata kerja seperti bahasa Arab, penggunaan kala tidak seperti bahasa Eropa, terutama Inggris yang menyebutkan adanya bentuk past, present, dan future tense. Penyebutannya seperti dalam bahasa Arab yaitu madi, perfect, dan hadir atau mastakabal, imperfect. Nah, bentuk perfect menunjuk kala masa lampau. Sedangkan hadir lebih banyak digunakan dalam bentuk participle. Bentuk menyatakan mustakabal digunakan imperfect. Dalam bahasa Ibrani Arab maksudnya mustakabal. Tapi dalam bahasa Ibrani nanti itu disebut dengan imperfect. Nah, ini yang mau kita lihat. Nah, misalnya ini contoh soal konjugasi, ya, konjugasi bahasa. Ini kan samarta, samart, samartem, samarten, samartnu. Seperti nanti contoh. Samarta berarti engkau tunggal laki-laki, samart perempuan tunggal, samartem kita jamak, samarten dia laki-laki jamak, samartenu dia perempuan jamak. Nah, tapi kata dasarnya dari samar. Nah, tapi dia berkonjugasi sesuai dengan jumlah jenis kelamin. Ya, berarti kalau dia jumlah tunggal, beda dia ujungnya, konjugasinya. Kalau dia tunggal, beda konjugasinya, laki-laki. Kalau dia jamak laki-laki, beda. Perempuan tunggal dan perempuan jamak, baru netral, neuter itu saya, kami, gitu ya. Nah, untuk kata kerja imperfect, bahasa Ibrani ditandai dengan kata ganti yang melekat pada dasarnya. Kata ganti tersebut menempati awal kerja dengan salah satu dari huruf ahan digaung menjadi ehtan. Jadi heitan. Ini misalnya ini heitan, tadi digaung menjadi eitan. Nah, itu contohnya. Kemudian nanti untuk bentuk jamak diikuti dengan penanda khusus yaitu wu untuk maskula dan nah untuk femina. Nah, ini kalau dia nanti kalau untuk sudah bentuk imperfect dia konjugasinya berbeda lagi. Misalnya ini yismur, tismur, baru tismeri, tismur, yismiru, tismurna, tismerna, tismeru, tismurna, nismur. Nah, ini harus nanti seperti ini kita akan coba hafal. Nanti saya akan kasih kalimat-kalimat untuk digunakan mengkonjugasinya. Tapi untuk sekarang belum. Masih pengenalan dulu kita. Nah, verba imperatif perintah, bentuk perintah dalam bahasa Ibrani ditandai dengan bentuk pendek dari kata kerja imperatif infleksi imperatif imperfect, sehingga kata kerja perintah tanpa prefiks. Semor, si miri, si miru, si morna, se morna. Nah, itu contoh. Oke, jadi misalnya ini, seperti nanti kita akan belajar, kalian akan menghafal juga kata katal, orang ketiga tunggal ini, orang ketiga tunggal maskulin, katal. Ini perfect. Katal, kotela, katalta, katalti, kotelu. Baru ketalten,
dan kekotelnu. Nah, jadi harus dihafal ini. Jadi misalnya minggu depan harus bisa menghafal konjugasi untuk kalimat perfect. Apa perfect? Apa konjugasi perfect dalam bahasa Ibrani? Jadi minggu depan kalian sudah bisa hafal katal, katalta, katal, kotela, ya kotela, katal, katalta, katal, katalti, katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Nah, mungkin kalian bertanya mengapa ini tidak ada sewanya, mengapa tidak katlu, katla, ini kan? Mengapa tidak katla ini? Mengapa dibaca dengan katla? Ini katalta, ini katal, ini kan? Katal. Mengapa tidak katal? Karena tadi kan ini dua sewa. Tapi sewa yang terakhir ini tidak ada konsonannya. Maka dia katal. Jadi dua-duanya tidak ada tidak ada suaranya. Baru katalti. Katal ini katelu. Nah, mengapa ini bukan katlu? Ya, katlu. Mengapa ini jadi katla? Nah, ingat bahwa dia adalah huruf dages. Jadi kalau huruf dages, maka dia akan dibaca dua kali kan. Jadi satu dia mati, satu dia hidup. Makanya ini katela. Ini katelu. Nah itu. Jadi ini harus dihafal untuk minggu depan sudah mulai dihafal ya. Nanti ini akan saya kirimkan sama kalian untuk dipelajari. Dan ini sebuah buku bahan ajar yang komprehensif. Nanti saya kirimkan filenya ini banyak sekali sampai berapa halaman ini? Ini banyak sekali ya, 41 halaman. 41 halaman. Nanti dibaca-baca buku ini. Ini buku ajar ya, buku ajar bahasa Ibrani. Lalu kita akan belajar nanti dari sini. Ya, nanti dibaca-baca. Jadi ini dihafal. Nah, katal itu berarti orang ketiga tunggal maskulin. Jadi dari sini semua ke bawah ini orang ketiga ini tunggal. Yang ini warna apa ini? Warna kuning yang satu ini tunggal. Tapi warna apa namanya? Orang muda ya ini ya, jamak. Lalu setelah tunggal itu orang ketiga tunggal, orang ketiga feminim, perempuan, orang ketiga orang kedua maskulin, orang kedua feminim, baru netral. Netral itu saya, kita. Nah, katalti. Nah, baru jamak orang ketiga maskulin, orang ketiga feminim, ya, orang kedua maskulin, orang kedua feminim, baru netral. Netral itu berarti saya, kita itu artinya netral. Nah itu. Jadi nanti harus dihafal ini. Jadi katal berarti dia artinya orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal maskulin. Kalau katela orang ketiga tunggal feminim. Kalau katalta orang kedua tunggal maskulin. Sedangkan katalt orang kedua tunggal feminim. Sementara katalti orang pertama netral. Orang pertama tunggal netral.
Baru katal, ya, katelu, ini katelu, dia orang ketiga maskulin, orang ketiga jamak maskulin, dan orang ketiga ini feminin, ini kenapa digabung ya? Ini biasanya berbeda. Ada satu kata lagi di sini. Tapi saya periksa lagi nanti kok apa ya? Sebentar saya lihat dulu. Itu ada untuk orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak maskulin ada itu. Oke, sebentar saya kasih. Oke, ini aja nanti saya bagikan karena ini lebih jelas ya. Ini Calverfect. Jadi nanti ini aja yang saya kirimkan kepada kalian untuk bisa kalian hafal. Katal ya, katal itu orang Calverfect, kata kerja katal. Jadi kalau katal ini orang ketiga maskulin tunggal. Katal. Dia laki-laki tunggal. Laki-laki tunggal. Katal. Artinya dia membunuh. Dia itu laki-laki. Katal. Jadi kalau katela berarti dia orang ketiga tunggal perempuan, feminin. Dia telah membunuh. Perempuan tunggal. Jadi kalau katalta, ya katalta berarti dia orang kedua tunggal yang membunuh itu. Orang kedua tunggal laki-laki yang membunuh. Tapi kalau katal ini katal, dia orang kedua tunggal feminim yang membunuh. Tetapi kalau katalti berarti netral ya, netral. Orang pertama tunggal yang membunuh. Bukan orang pertama itu kan tidak ada jenis kelaminnya, dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau dia katelu berarti orang ketiga jamak. Nah, orang ketiga jamak. Ya katelu mereka, tapi dia perempuan. Kalau ketalten ya, ketalten itu orang kedua jamak. Orang kedua jamak maskulin telah membunuh. Dan ketalten itu orang kedua perempuan jamak yang membunuh. Baru katalnu kita jamak membunuh. Baik maskulin baik feminin. Nah, jadi di sini tadi katelu ya, ini katelu orang ketiga jamak untuk laki-laki dan perempuan. Ini kan mereka membunuh laki-laki dan perempuan. Jadi itu orang ketiga jamak laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin. Katelu. Nah, ini harus dihafal dengan baik nanti supaya kalian sudah mulai mengkonjugasi kata-kata. Nanti kata-kata ini akan bisa berubah. Jadi tidak hanya katal. Lalu kalau saya suruh nanti kalian harus membaca, tolong konjugasikan kata samar misalnya. Samar. Maka ingatlah semua ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 konjugasi ini harus diingat. Jadi ini akhirat ini harus diingat. Ini ada akhiran kan? Yang ini. Kalau ini kak telah, ini kak telah, akhirannya kan a ini di ujung. Kak telah. Baru kalau nih katal ta, ini kan akhirannya laki-laki ta. Yang ini. Ini harus diingat ini. Katal ta. Kalau katal tidak ada bunyinya, maka dia perempuan tunggal. Kalau katal ti, kita, saya tunggal. Nah, baru kalau katelu u, ini berarti semua perempuan laki-laki jamak. Orang ketiga perempuan laki-laki jamak. Katelu. Baru ketal tem, ini kata kalau ketal tem berarti dia orang kedua maskulin jamak. Kalau ten, ya, ketal ten berarti orang kedua jamak perempuan. Baru katal nu berarti kita laki-laki dan perempuan jamak. Jadi ingat ekornya ini semua. Ini akan menentukan nanti. Ini. Tetapi kata dasarnya selalu adalah orang ketiga maskulin tunggal. Ini selalu kata dasarnya. Jadi katal. Jadi harus mulai nanti belajar katala, katala, katalta, katalti, ketelu, ketalten, katalnu. Harus dihafal. Nah, coba dulu kita sebut pelan-pelan sama-sama dulu. Coba kita sebut dulu pelan-pelan untuk perfect ya. Kal perfect, bentuk perfect. Coba kita mulai dari atas. Katal. Katela. Katalta. Katalt. Katalti. Katelu. Ketaltem. Ketalten. Katalnu. Katalnu. Coba dulu dibaca-baca, diingat-ingat dulu. Ini ya. Supaya nanti ini harus diingat terus. Katal, katala, katela, katalta, katal, katalti, katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Nah, itu harus dihafal. Coba kita ulangi dari asli. Katal 3 ya. Katal, katela, katalti, katalta, ya, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Nah, coba satu-satu orang dulu ya, harus diulangi dulu satu-satu orang. Mulai dari si si Marda. Coba dulu Marda. Ini. Silakan Marda. Katal, katalta, Bukan, ini bukan katalta. Katela. katela, Ya. katal, Ta.
Katalta, ya, kat, kat, katalt, katalt, katalts, ya, katal, ti, katalti, katalti, oke, kat, kat, katelu, katelu, oke, ke, katem, ke taltem, kataltem, ke ini kan ini, ke taltem, ketaltem, ya, ketaltur, ke talten, ketalten, ya, ka, ketal, katalnu, katalnun, katalnu, oke, katalnun, sekarang nirwana dari atas, Katal, katal, katala, katal, ya, ka, katela, ya, ka, kata, katale, katal, katale, katela, katalta, katalta, katalah, katalat, katal, katalah, katal, ini tidak dibaca ini nggak dibaca, katal, katal, ya, oke, katalti, ya, katelu, katelu, ya, katel, ke, ketaltem, ya, ketaltem, ketalten, ya, katalnu. katalnu, oke, sekarang rima, silakan rima, Iya, Pak. Katal, ya, katelu, katala, katela, tela, ya, katalta, iya, katal, ya, katalti, ya, katelu, ya, katal, ke, ketaltem, ya, ketalten, ya, katalnu. oke, sekarang Susan, silakan Susan, Katal, ya, katela, ya, katalta, oke, katal, oke, kateltu, katalti, katalti, ya, kataltu, katelu, katelu, ya, ketal, ketaltem, ya, ketaltum, ketalten, ketalten, katal, nu, katal, katalnu,
Oke. Katal. Dewinta. Katal, Oke. katela, Oke. katalta, Ya. katal, Oke. katalni, katalti, Oke. katelu, Oke. kataltem, Ke. Ke. oh ya, Ketaltem. ketaltem, Ya. ketal, Ten. ketalten, Ya. ketalnu, Katalnu. katalnu, Erwin. Katal, Katal. katal, Ya. katela, Oke. katal, tak, Katal ta. Oke. katal, Katal. Oke. katal, ti, Oke. katalu, Katelu. Ka. katel, Ya, katelu. ketal, ten, Ketaltem. Oke. ke, ketal, ten, Ya. Ketalten. katelnu, Katalnu. katalnu, Oke. Siapa lagi? Trivin ya? Trivin. Katal, Ya. katela, Ya. gatalta, Oke. gat, gat, katal, Bukan gatal. gatela, Katal. katalta, Katal. katal, Oke. gatalti, Katalti. Oke. gatelu, Oke. Katelu. katelu, getaltem, Oke. Ketaltem. getalten, Ketalten. gatalnu, Bukan ga. Ka. Katal. Bukan gatal. Katalnu. Gatalnu nanti bahaya. Katalnu. Oke. Nah, nanti ini saya kirim dihafal-hafal ya, dihafal-hafal untuk apanya, konjugasinya, konjugasi. Nanti ini dihafal nanti dia orang ketiga tunggal maskulin, orang ketiga tunggal feminim, orang kedua maskulin tunggal, orang kedua feminim tunggal, orang pertama tunggal, orang pertama neuter jamak, orang ini orang ketiga jamak ya, neuter, yaitu tidak berjenis kelamin, dia bisa laki-laki dan perempuan. Baru ini untuk orang kedua jamak laki-laki, orang kedua jamak perempuan, dan orang pertama jamak umum, laki-laki dan perempuan, neuter. Nah, jadi harus diperhatikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Susunan tradisional dari paradigma kata kerja dalam bahasa Ibrani dimulai dengan orang ketiga maskulin. Jadi ya, orang ketiga maskulin. Setiap kata kerja daripada bahasa Ibrani itu selalu orang ketiga maskulin. Karena kan mereka patriarkat ya. Jadi kata kerja ini selalu kata tunggal laki-laki. Laki-laki tunggal. Maskulin. Dan terus sampai pada orang pertama tunggal. Ini kan orang pertama tunggal. Lalu mulai lagi dari orang ketiga jamak ya, baik laki-laki dan perempuan, lalu berakhir pada orang pertama jamak. Nah, dengan konjugasi tadi ini harus dihafal. Akhiran ini, akhiran mulai dari katal sampai nanti katalnu ya.
ada beberapa konjugasi, 9 konjugasi. Nah, vokal-vokal di bawah kata induk mengalami perubahan apabila akhiran ditambah. Jadi kalau akhirannya berubah, ini katal, katalta, katalti, katelu, ketalten, katelnu. Itu berubah dia konjugasinya. Dalam perfect ada perbedaan jenis gender. Dalam orang kedua dan ketiga tunggal, ya, orang kedua ini kan orang kedua dan ketiga tunggal, orang kedua dan ketiga tunggal. Ini kan ini orang kedua dan orang ketiga tunggal. Ini orang kedua, ini semua mulai dari sini, orang kedua, orang ketiga tunggal. Dan orang ketunggal, dan orang kedua dan ketiga tunggal, dan orang kedua jamak, sedangkan orang ke satu tunggal dan orang ke satu tunggal dan jamak, dan orang ketiga jamak tidak menggambarkan jenis gender dari subjeknya. Nah ini, jadi ini ya kita lihat ya, ini tidak ada jenis kelaminnya. Ini orang pertama tunggal, dan orang ketiga jamak, tidak ada jenis kelaminnya. Dan orang pertama jamak, tidak ada jenis kelaminnya. Itu namanya netral. Orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal, dan orang pertama jamak, itu tidak ada jenis kelaminnya. Itu netral. Tapi kalau orang ketiga tunggal, orang kedua tunggal, ini semua punya jenis kelamin. Yang 1, 2 ini, dan kemudian yang ini punya jenis kelamin. Jadi orang ketiga tunggal, orang kedua tunggal, dan orang kedua jamak itu punya jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan maksudnya. Tapi kalau orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak dan orang pertama jamak, tidak ada jenis kelaminnya. Itu netral. Dalam bahasa Ibrani kata kerja itu sendiri membawa 3 unsur. Apa itu? Subjek, waktu, kegiatan. Jadi subjeknya orang. Baru waktu. Waktunya tadi kal, perfect. Baru kegiatannya apa? Nah, yang memakai 3 kata dalam bahasa Indonesia. Contoh. Katalti tadi, katalti. Saya telah membunuh. Ini kan katalti. Saya telah membunuh. Berarti saya itu subjek, waktu telah. Kegiatannya apa? Membunuh. Jadi perfect dalam bahasa Ibrani itu katal itu sudah kata telah dia. Kalau di bahasa Inggris dia sudah past tense. Nah, jika huruf pertama kata kerja adalah huruf tenggorokan, itulah guttural tadi. Sewa gabungan dipakai di bawah huruf tenggorokan guttural dalam orang kedua jamak. Lihat contoh di bawah ini. Misalnya ini. Nah, samar itu kan memelihara. Baru kalau misalnya orang kedua tunggal dia, ini kan samar, ini samar. Lalu kalau dia orang ketiga feminin, samara, baru samarta, samart, samarti, baru ini sammeru, baru semarten, dan samarnu. Nah, jadi dia selalu, kalau dikatakan tadi, jika huruf pertama adalah tenggorokan, sewa gabungan dipakai di bawah huruf tenggorokan, guttural, dan orang kedua jamak, ini orang kedua jamak. Ini orang kedua jamak. Ini kan guttural ini. She martem. Ini kan sewanya she. Baru R-nya tidak dibaca lagi. She martem dan she marten. Itu dikatakan tadi. Sewa gabungan dipakai di bawah huruf tenggorokan dalam orang kedua jamak. Di situ orang kedua jamak. Nah, kalau ini misalnya masal, memerintah. Kalau dia dalam orang kedua jamak ini me salten,
Nah, kalau amar berkata, jadi nanti amartem, amarten. Nah, kalau dia memberi Nathan, misalnya Nathan, menjadi netan tem. Nah, itu. Jadi nanti harus kalian pandai menghafal konjugasinya. Lalu kalau diganti kata dasarnya harus bisa mengkonjugasi. Kalau di atas tadi masih katal, ini katal. Nanti kalau di bawah ini kan sudah saya ganti nanti dengan samar. Bisa ganti kata amar, masal, atau kata amar, atau kata Nathan. Harus diikuti. Kalaupun dia kata masal nanti jadi masal, masalah, masalta, masalti, mesalnu, makselu, mesalten, masalnu. Harus gitu. Harus diikuti konjugasi. Kalau dia misalnya Nathan, Natana, Natanta, Natanti, net baru natenu, nateni, natenu, netanten, natanu. Harus gitu. Kalau dia misalnya amar, amara, amarta, amart, amarti, akmeru, amarten, amarnu. Nah, ini harus dihafal seperti ini. Karena konjugasi ini akan berlaku ke semua kata. Ini semua. Ini. Akhiran-akhiran ini. Itu namanya masih untuk kal. Jadi kita masih kal perfect ya, kita pelajari. Ini kata kerja kal perfect dari kata katal. Oke, sampai di sini dulu. Ini nanti akan saya kirim sama kalian. Silakan baca bukunya ini. Ini nanti untuk kal perfect bab 15 ya. Dibaca nanti bab 15. Bab 15, lalu kalau bisa nanti ini juga kalian baca-baca, konjugasikan juga. Nanti mana tahu saya suruh semua dikonjugasi sudah bisa. Ya, sudah bisa untuk melakukannya. Oke. Kalau arti dari perfect, aspek perspektif adalah aspek yang menggambarkan perbuatan lengkap. Perbuatan ini bisa merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi waktu lampau, yang sedang terjadi tetapi dianggap sudah lengkap, atau peristiwa lengkap yang terjadi pada waktu yang akan datang. Untuk saat ini mahasiswa bisa menerjemahkan aspek ini dengan kata telah. Jadi kata telah ya, kalau perfect itu kata telah. Tetapi perlu diketahui bahwa menerjemahkan aspek perfektif tidak sesederhana itu dan membutuhkan studi yang lebih lanjut yang mendalam. Ini kosakata nanti bisa dihafal-hafal ini. Bahar ya, memilih. Bait ini dari kata bait, ini kan rumah. Baru ada derek jalan, jakar mengingat, kanaan, lechem roti, meragel pengintai, masal tadi menguasai, asa melakukan, regel kaki, salah mengutus. Oke ya, silakan nanti dibaca untuk Kalvertek bab 15. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Pak, aku mau bertanya. Ya, Itu silakan. tadi kan orang kedua jamak perempuan dan orang kedua jamak laki-laki. Kalau dia tadi kan contohnya dia telah membunuh kayak gitu kan. Kalian telah membunuh ya kan, Pak? Kalau dia satu laki-laki satu perempuan gimana itu, Pak? Satu laki-laki, dianya itu jamak, mereka jamak tapi laki-laki dan perempuan itu masuk ke sini. Di sini kan mereka jamak, ada laki-laki ada perempuan. Kan ini mereka telah membunuh, ada laki-laki dan ada perempuan. Maka katelu
Nah, katelu. Artinya campuran. Ada laki-laki, ada perempuan. Jamak, mereka membunuh. Ada 2 laki-laki, ada 3 perempuan. Mereka sama-sama membunuh. Nah, mereka jamak, berarti katelu. Nah, Iya, gitu Pak. ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Cukup? Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih, kita jumpa minggu depan. Silakan memilih salah seorang untuk berdoa. Baik, Pak. Terima kasih. Kami minta teman kami, Rima, untuk membawa doa kita. Mari kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena berkat-Mu kami telah selesai mengikuti proses belajar kami secara virtual ya Bapa. Tetapi kami akan percaya Bapa walaupun secara virtual ilmu yang telah disampaikan oleh dosen kami bisa kami terapkan, bisa menjadi bekal bagi masa depan kami nantinya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa buat dosen kami ya Bapa dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa, selalu Engkau memberkati melindungi mereka di dalam pekerjaannya Bapak, dalam aktivitas mereka ya Bapak, baik itu dalam keluarga kecilnya Bapak atau besarnya Bapak, Engkau selalu menyertai mereka ya Bapak, setiap rencana yang mereka rencanakan untuk kehidupan mereka ya Bapak. Begitu juga Bapak, kami berdoa juga untuk kami, mahasiswa-mahasiswi SDT Abdi Sabda ya Bapak, kiranya Engkau mengetuk pintu hati kami pribadi, pas pribadi ya Bapak, agar kami bisa menjadi anak-anak siswa yang bisa teladan, bisa bijaksana ya Bapak dimanapun dan kapanpun itu ya Bapak. Berkati aktivitas kami selanjutnya Bapak, biar Engkau yang memberkati. Kami serahkan semua kepada-Mu, kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya doanya. Dan sampai jumpa, salam buat keluarga dan jaga kesehatan terus. Horas ya, menjujua, Yahobu, jujua, dan bujur. Horas, Pak. Horas.